lagi. Oke, hari ini adalah part yang kedua dari series It's On Me. Kalau teman-teman mungkin merasa janggal dengan gak familiar dengan kata It's On Me, mungkin simpelnya gini, kalau misalnya kita lagi makan gitu, lagi makan dengan teman-teman atau mungkin makan dengan gebetan kita, terus pada mengeluarkan dompet, pada buka handphone, mau bayar dengan QRIS, kris dan sebagainya, itu namanya langsung bilang, it's on me babe. Berarti itu apa namanya? Ya ini bagian saya, ini cost-nya saya yang tanggung ya. Jadi ya itu cuman intermezzo aja tentang it's on me. Ini adalah bagian atau tanggung jawab dari saya. Yang mau katakan ahem. Ya. Oke, nah kalau last week itu Koed membahas it's on me dari cerita Esau dan Yakub. Nah, hari ini kita akan membahas it's on me-nya. Di part yang kedua adalah bagaimana how to embrace this responsibility. Kita harus aware dan gimana sih caranya supaya bisa melakukan yang 3 hal yang udah dibagikan minggu lalu. Ya, 3 hal ini secara cepat Angel hanya akan menampilkan dan membahas sedikit. Yang pertama, it's on me to pray for what God has promised. Amin. Tuhan begitu banyak mungkin berbicara baik secara pribadi maupun juga berbicara lewat ayat-ayat firman Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita berhasil untuk bisa menggenapi apa yang Dia sudah janjikan. Nah, yang kedua, it's on me to take a spiritual responsibility, not just the blessing. Amin. Kita mau untuk mengambil nih tanggung jawab spiritualnya. Karena kalau kata Spider-Man, tahu nggak quotes-nya Spider-Man? Iya, jadi apa? Boleh diulang? Iya, jadi kayak aku kok jadi ingetnya di waktu itu, kalau nggak salah yang ngomong pamannya ya. Ya, pamannya Spider-Man, terus bilang kalau dari dibalik great power, it also comes with great responsibility. Amin. Blessings yang kita akan terima, yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita, itu Tuhan tuh nggak mau berhenti di kita, tapi mau untuk diberikan kepada orang lain, sehingga ada tanggung jawabnya. Yang ketiga, it's on me to give right response and make right decision. This is the part yang aku suka banget secara pribadi, karena once kita tahu dan kita mau mengaplikasikan hal ini, kita tuh jadi pribadi yang tangguh, karena kita tahu realita dalam hidup kita harus kita taruh di bawah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita saldonya mungkin pas-pasan, itu kenyataan. Kita nggak punya pasangan, itu kenyataan. Kita mungkin orang tua kita bercerai, berpisah, itu sebuah kenyataan. Tapi di balik semua kenyataan itu harus ada otoritas Tuhan, harus ada firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita bersikap dan mengambil keputusan. Amin. Karena kalau misalnya kita berdasarkan dari kenyataan, maka kita akan terus menjadi orang yang diombang-ambingkan oleh perasaan kita. Ya, oke. Kita tahu juga kemarin cerita tentang Esau dan Yakub, betapa Esau juga punya part di mana dia akhirnya mempunyai tindakan keputusan yang tepat, yaitu dia mau mengampuni adiknya Yakub yang sudah menipu dia. Ya, meskipun juga ada part dari dia yang salah sehingga blessing-nya diberikan kepada Yakub, tapi kita tahu ending ceritanya bagaimana 2 kakak beradik ini bisa dipulihkan. Nah, itu last week. Jadi teman-teman bisa dengar melalui YouTube Shine untuk lebih lengkapnya. Nah, kita selanjutnya di slide berikutnya. Hari ini, kalau tadi Esau dan Yakub, kita akan belajar dari cerita perjalanan bangsa Israel. Itu terdapat di dalam Keluaran sampai dengan Ulangan. Jadi teman-teman, aku sarankan untuk baca Keluaran sampai Ulangan kalau mau bisa lebih dalam lagi, relate sama firman Tuhan yang akan di-sharingkan hari ini. Karena perjalanan bangsa Israel itu mungkin teman-teman tahu, banyak yang daripada kita yang tahu kalau misalnya perjalanannya itu memakan waktu 40 tahun.
yang sebenarnya bisa ditempuh dengan 11 hari. Bayangin ya, itu sebuah perbandingan yang tidak masuk akal, 11 hari, tapi diizinkan Tuhan itu berjalan selama 40 tahun. Kenapa? Karena kalau di dalam Keluaran 13 ayat 17, memang Tuhan menuntun mereka untuk masuk ke dalam padang gurun. Ya. Allah menuntun mereka untuk masuk ke padang gurun karena tidak melalui ke jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Karena Tuhan itu tahu banget karakteristik dari bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka akan cenderung untuk pengen kembali ke Mesir. Karena sudah 430 tahun atau 450 tahun mereka diperbudak. Mereka sudah nyaman menjadi budak. Jadi meskipun Tuhan ini sudah memberikan tulah-tulah di depan mata kepala mereka, tapi mental mereka masih mental budak. Kalau bahasa sekarangnya mentalnya masih mental victim. Itu jadi mungkin ada orang-orang yang berada di dalam toxic relationship, baik diri kamu maupun teman-teman kamu, terus kamu bingung, kenapa ya aku gak mau keluar dari hubungan ini. As simple as because you already comfort with it. Sama seperti bangsa Israel. Oke, balik lagi ceritanya. Jadi akhirnya Tuhan membawa mereka masuk ke padang gurun. You know what? Kalau di padang gurun, apakah ada miswe? Gak ada. Kok jauh banget ya miswe? Apakah di padang gurun adalah tempat yang nyaman? Tidak. Tuhan membiarkan mereka untuk tidak melewati wilayah orang Filistin, karena Tuhan tahu ketika mereka melihat dalam tanda kutip orang-orang itu, mereka akan takut untuk berperang, mereka mungkin kembali. Dan di padang gurun sebenarnya Tuhan mau ngajarin apa sih? Di padang gurun is nothing else, gak ada sesuatu apapun yang bisa dinikmati, benar gak ya? Karena itu kering, karena itu tandus. Tapi Tuhan mau kasih tunjuk, even kamu berjalan di padang gurun bersama Tuhan, it's gonna be okay, it's gonna be great, ya kan? Karena di padang gurun, bangsa Israel supposed to be belajar untuk bergantung, berharap sama Tuhan, ya kan? Karena dia di padang gurun. Oke, itu sedikit cerita tentang bangsa Israel, bagaimana mereka akhirnya berjalan di padang gurun. Bahkan di Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi Tuhan mau bawa mereka ke dalam tanah perjanjian, tapi melewati padang gurun, di mana Tuhan menyertai mereka. Yang percaya katakan amin. Nah, selanjutnya, next slide-nya, apakah perjalanan mereka baik-baik saja? Kan Tuhan sudah menyertai perjalanan mereka, ya kan? Kan Tuhan sudah membebaskan mereka, dan Tuhan sudah berjanji tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, dan seterusnya. Tapi kita tahu kalau ternyata di dalam perjalanannya, ternyata bangsa Israel ini tidak berhasil mengeluarkan Mesir dari dalam pikiran mereka. Mereka dikeluarkan dari Mesir, tapi Mesir tidak berhasil dikeluarkan dari pikiran mereka. Karena beberapa kali di ayat ini ayatnya itu saya salah ketik, Numbers itu bilangan, tapi ini bilangan bukan bilangan 20 ayat 20, tapi bilangan 14 ya, 14 ayat 20. Di sini Tuhan berkata, "So the Lord said, I have pardoned them according to your word." Jadi ini ceritanya Tuhan meresponi, Tuhan tuh mempardon, kayak mengampuni, memaafkan lah, memaklumi, pardon itu lebih memaklumi bangsa Israel karena doa dari si Musa. Jadi apa sih yang terjadi? Tadi kan Keluaran, Imamat,
bilangan. Ini ulangan. Nah, di sini ayat ini ada bilangan. Keluaran, Imamat, bilangan, ya. Berarti di pasal yang ketiga. Nah, bilangan ini dikatakan bahwa apa sih yang terjadi? Kenapa sih Tuhan bilang aku maklumin deh mereka? Karena apa? Surely all the men who has seen my glory and my miraculous signs which I performed in Egypt in the wilderness yet have put me to the test. Jadi ceritanya waktu ini kejadian ketika 12 pengintai, teman-teman. 12 pengintai. Jadi udah mau masuk nih. Nanti kita akan lihat, nanti tahan dulu slide-nya, nanti kan kita lihat ada petanya. Jadi mereka kan mau masuk nih ke tanah perjanjian. Tapi sebelumnya dikirimkan 12 pengintai. Musa mengirimkan untuk mengintai selama 40 hari. Coba lihat gitu. Kondisi di tanah perjanjian itu seperti apa. Nah, dan kemudian begitu mereka balik, ya ternyata mereka memberikan laporan, 10 dari 12 memberikan laporan yang membuat mereka jadi takut, mereka jadi kehilangan harapan, mereka jadi gak percaya Tuhan karena mereka bilang bahwa itu memang tanahnya bagus, tapi orang-orangnya orang-orang yang raksasa. Kita seperti belalang kalau mau berhadapan dengan mereka, seperti itu. Dan akhirnya mereka, kalau dibaca ya, pokoknya mereka tuh kayak bener-bener kayak anak-anak yang langsung meraung-raung, yang langsung meronta-ronta, terus kayak bilang, kenapa kita harus dibawa ke sini gitu. Kamu mau bikin kita ini semua satu bangsa ini mati di padang gurun. Kita tuh mendingan balik aja. Bahkan ya di sini epicnya lagi adalah dia bilang, ayo kita pilih aja pemimpin baru, jangan Musa, bukan Harun, pokoknya kita balik lagi. Mereka mau balik lagi. Guys, mereka mau balik lagi ke Mesir. Dan wah, Tuhan marah banget. Gitu kan. Dan ketika Tuhan marah, nih Musa sebagai pemimpin yang hatinya lembut ya, dia berdoa syafaat lah untuk bangsa ini supaya Tuhan ini nggak istilahnya karena Tuhan bilang ya udah aku hukum aja, aku musnahkan aja, terus kamu Musa aku buat bangsa yang besar, kayak mau di restart gitu loh, di restart. Tapi Musa bilang wah pokoknya panjang deh ceritanya, pokoknya akhirnya Musa berdoa dan akhirnya Tuhan bilang ya oke, aku memaklumi, aku pardon. Ini pardon ya, bukan Tuhan tuh nggak kayak mengampuni tapi memaklumi. Kenapa? Karena sudah 10 kali ya, katakan 10 kali teman-teman bangsa Israel ini itu nggak denger-dengeran. Nah, they have not listened. Ternyata kalau di dalam Alkitab, listen ini nggak cuma soal mendengar. Listen, it means obey. Ya, kalau kita dengar kata listen, itu nggak stop titik sampai ke mendengar, tapi sampai taat. Dan akhirnya selama perjalanan berarti 10 kali, sehingga teman-teman apa yang terjadi adalah generasi yang melihat bagaimana dinyatakan keluar dari Mesir yang tulah-tulah dan miracles itu dinyatakan, yang membelah laut dan tulah-tulah itu, mereka yang pernah melihat itu mereka nggak akan masuk ke tanah perjanjian karena bahkan mereka bilang wah kami dikirim ke sini tuh supaya mati ya di padang gurun. Lalu Tuhan bilang gini, yes, seperti perkataanmu. Jadi Tuhan bilang perkataanmu yang benar, bilang gitu, kamu gak akan masuk, tapi anak-anakmu yang masuk. Dan benar mereka gak masuk dan mereka mati di padang gurun. Bukan karena Tuhan bilang, tapi karena 10 kali mereka mencobai Tuhan dan perkataan mereka itu menjadi konsekuensi yang mereka alamin. Jadi maka orang-orang di sini yang sudah pernah yang hidup jadi budak di Mesir, yang udah pernah melihat itu tuh diperkirakan adalah orang-orang yang usianya 20 tahun ke atas. 21 berarti. Jadi hanya yang 20 tahun ke bawah plus Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Ini ayatnya di Bilangan. Oke, next slide-nya. Nah, ini adalah perjalanannya. Ini bisa cari di Google karena ini kecil banget. Nah, kecil banget. Nah, kejadiannya itu ada beberapa kali. Ada mereka bikinlah
lembu emas buat mereka sembah, adalah mereka yang minta mana. Pokoknya banyak deh kejadian-kejadian yang mendatangkan murkanya Tuhan karena sudah 10 kali. Nah, sampai di habis keluaran kan Exodus ya, keluar artinya dikeluarkan dari Mesir, kemudian lanjut perjalanannya keluaran imamat, di imamat itu dibahas tentang banyak peraturan untuk bagaimana imamat menjadi imam, karena Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada di perkemahan mereka, kekudusannya Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kemudian ada 10 firman di Taurat, 10 apa namanya? 10 perintah Allah, Taurat itu 10 perintah Allah, dan seterusnya itu kan ada law given di Mount Sinai. Nah, dan seterusnya panjang nih perjalanan. Sebenarnya kan kayaknya pokoknya ini muter-muter deh. Bayangin ya, nah yang di Kades Barnea ini, di sekitaran situ, itu udah Kanaan kan, di pojoknya Kanaan, di ujungnya Kanaan, kan tinggal masuk ya. Tapi disitulah terjadi pemberontakan Israel. Mereka yang gak mau, karena 12 pengintai, 10 pengintai itu mereka akhirnya gak mau masuk. Bayangin teman-teman, di ujung di Kades Barnea itu, tinggal masuk ya harusnya. Di situ Tuhan bilang, gak bisa nih, yang generasi sebelumnya gak akan masuk. Akhirnya mereka berjalan lagi tapi ngemuterin dikit ngelewatin pinggirannya si Edom. Set. Nah, jadi the fun fact-nya adalah yang masuk kan 20 tahun ke bawah plus Yosua dan Kaleb. Berarti kan mereka belum pernah melihat mujizat Tuhan selain yang di padang gurun. Bayangin ya, mungkin dia waktu remaja mereka ngelihat mana turun dan sebagainya. Tapi mereka nggak ngelihat tuh tulah. Mereka belum ngelihat tuh laut dibelah, itu belum. Tapi mereka ini dibawa untuk ngelihat, untuk ngalamin sebuah mujizat yang luar biasa, yaitu Yeriko. Kan bisa aja sih nggak lewat Yeriko, bisa kali ya, lewat yang mana gitu ya. Kan gede gitu, menyusup kayak apa, nggak bisa sih kalau menyusup karena mereka millions people. Tapi basically Tuhan mau kasih tunjuk the miracles yang ayahnya, ibunya, akongnya ngeliat, ditunjukin melalui si kejadian di tembok Yeriko ini. Dan di situ juga kan si Yosua membelah sungai Yordan. Nah, jadi disitulah kejadian yang luar biasa. Bagaimana perjalanan mereka? Oke, next slide-nya. Bagaimana perjalanan mereka itu panjang banget. Dan tadi mereka berapa kali? 10 kali. Nah, ini adalah ringkasan 10 kali pemberontakan. Bagaimana orang Israel menguji Tuhan. Ya, mereka nggak yakin ketika mereka mau menyeberang Laut Merah. Mereka komplain. Kenapa airnya pahit? Mereka komplain. Nggak ada makanan, nggak ada daging. Mereka, dan ini 10 hal yang terjadi. Nah, kemudian di Ulangan 8, tadi bilangan, kemudian ulangan. Ulangan ya Pak, ya kalau bahasa ininya ngulang. Ngulang kenapa? Karena di situ Musa sebelum akhirnya dia diangkat, bisa dibilang diangkat, dia meninggal. Nah, Musa itu kayak ceritain lagi nih ke generasi berikutnya, dan mereka Musa bilang kamu kayak harus rekomitmen lagi, guys, kamu perlu rekomitmen lagi sama Tuhan. Kalian ini generasi yang dipilih untuk masuk ke tanah perjanjian kan. Dan jadi Ulangan itu ceritanya Musa ngulang lagi cerita perjalanan bangsa Israel. Ya, bayangin dia ngulang lagi cerita perjalanan bangsa Israel. Bagaimana waktu itu kakek lu, nenek lu dan emak lu dan sebagainya dibawa keluar. Sehingga lu kok tiba-tiba ada di sini gitu ya, di padang gurun gitu. Di Ulangan 8 ayat 3 sampai 9, di sini Musa bilang, "Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan."
Dan di ayat 4-nya, Ulangan 8 berkata, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat kelima, maka haruslah engkau, dia ngomong ke bangsa Israel, bahwa insaf, bertobat, bahwa Tuhan Allahmu mengajari, ini penting banget, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ya. Jadi ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, di dalam hati dan pikirannya Tuhan bukan untuk menjadikan sekedar kayak ini adalah bangsa yang aku pilih. No, bukan cuma sampai situ. Tapi the deep down inside, di dalam hatinya Tuhan adalah ini anak-anakku. Karena itu dia mengizinkan bangsa Israel untuk masuk ke dalam padang gurun. Nah, next slide-nya. Hal ini yang sangat kita perlu tanamkan di hati kita. Bahkan banyak daripada teolog. Dan saya percaya bahwa perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian sebenarnya itu adalah gambaran dari perjalanan kekristenan seseorang. Kita juga semua di sini dahulu adalah budak dosa. Kita dahulu sekali lagi adalah budak dosa. Tapi Tuhan yang menebus kita sehingga kita bisa keluar dari perbudakan. Tapi seberapa sering dari diri kita yang masih pengen untuk tetap menjadi budak? Kita masih pengen untuk menjadi budak dosa. Kita masih pengen untuk hidup buat diri kita sendiri. Kita masih pengen untuk hidup tanpa Tuhan-Tuhanan. Ya udah, konform aja sama dunia ini. Seperti Mesir, kita di Mesir, kita jadi budak, kita jadi Mesir, ya tinggal survive aja. Yang penting kita bisa survive, yang penting kita bisa bertahan hidup. Kita hanya perlu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Kita bisa makan, kita bisa mati dengan tenang. That's it. We don't need a freedom. Kita gak perlu salvation. Nah, berkaca dari perjalanan bangsa Israel, kita adalah budak dosa yang sudah ditebus. Bahkan kita tahu salah satu tulah yang terakhir adalah apa? Anak sulung. Tuhan Yesus ada darah yang dikorbankan. Karena supaya anak sulung bangsa Israel tidak mati, maka mereka harus menyembelih dan menaruh darah di palang pintu mereka. Jadi darahnya Yesus tercurah untuk kita supaya bisa masuk dalam keselamatan. Tapi pastinya kekristenan itu gak berhenti cuma sampai diselamatkan. Gak cuma berhenti sampai kita dibaptis, habis dibaptis selesai. Tidak. Tapi kita berjalan menuju ke tanah perjanjian. Kita berjalan sampai kita masuk dalam kekekalan. Kita juga di bumi ini berjalan sebuah proses. Makanya di sini dikatakan bahwa Christianity is not a sprint but an endurance run. Kalau misalnya kekristenan kita lari sprint, berarti 11 hari aja kita sampai ke tanah perjanjian. Tapi butuh 40 tahun dan itu sebuah perjalanan, benar? Sebuah perjalanan dan therefore it is not how we start the race that counts, but how we complete it. Sama seperti bangsa Israel. Mau kita gimana pun cerita kita bisa lahir baru, kenal Tuhan, jangan berhenti sampai di situ. Amin. Jangan berhenti sampai kenal Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kita berjalan sampai kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Bagaimana kita mengambil responsibility spiritual untuk bisa menerima blessing-nya Tuhan. Untuk bisa mencapai tanah perjanjian, untuk bisa mencapai tanah Kanaan kita. Jadi berjalan, kemudian kita harus pastikan dong supaya kita masuk ke tanah perjanjian. Jangan kayak bangsa Israel yang akhirnya mereka gak bisa masuk. How we finish it is determined. Tapi bagaimana supaya kita bisa masuk? Ternyata ditentukan oleh by the choices we make. And those are often formed by patterns we develop along the way. Pelan-pelan. Artinya gini, kita bisa masuk ke tanah perjanjian, kita bisa terima berkat Tuhan, kita udah diselamatkan, kita terima berkat Tuhan. Itu adalah sebuah perjalanan, dan perjalanan bukan tentang bagaimana lu mulai, tapi tentang bagaimana lu mengakhirinya.
Dia tentukan oleh pilihan-pilihan yang kita buat. Dan pilihan-pilihan yang kita buat, for your informations, ternyata seringkali dibentuk oleh pola-pola yang kita lakukan along the way, di sepanjang perjalanan ini. Jadi ketika bangsa Israel gak bisa masuk, itu bukan cuma karena satu kali mereka memberontak bilang di Kejadian 12 pengintai, enggak. Itu adalah kumulatif. Mereka udah sering kali mengeluh, mereka udah sering kali komplain, mereka udah sering kali gak percaya sama kuasa Tuhan. Sampai pada akhirnya, the moment of truth come, ketika 12 pengintai, ketika udah sebenarnya udah berhadap-hadapan dengan tanah Kanaan, the moment of truth come. Ternyata sampai itu pun kamu masih belum hatinya belum berpaut sama Tuhan. Amin. Dan itu ternyata sebuah pola yang mereka jalani sepanjang perjalanan mengikut Tuhan, sepanjang perjalanan di padang gurun. Nah, coba deh kita bercermin deh sama diri kita sendiri. Sama diri kita sendiri ketika ada sebuah perumpamaan, ketika ada dua anak dan seorang bapak, ya, anak yang bungsu pergi. Oke, dan di situ itu kan pilihan yang dia ambil, ya, pilihan yang dia ambil pasti ada konsekuensinya, ya. Kalau misalnya di drama Korea, berarti itu nanti bapaknya kirim bodyguardnya, kirim kepercayaannya, ngikutin anaknya si bungsu, saking sayangnya nih si bapak sama anak bungsunya nih, kan sayang dia kaya, diikutin aja dong. Terus nanti kalau dia ada apa-apa diselamatkan gitu, ya, kan dia salah satu pewaris kayak gitu. Enggak. Tapi di dalam kekristenan kita harus sadar bahwa Tuhan itu penuh kasih, tapi Tuhan juga adil, guys. Amin. Ada banyak pilihan-pilihan hidup kita yang membawa kamu kepada konsekuensi-konsekuensi yang bahkan kalau di dalam perumpamaan ini yang membuat kamu akhirnya tidak lebih tinggi statusnya daripada babi. Bahkan kamu kan soalnya gak bisa makan makanan babi gitu. Berarti kan di bawahnya babi gitu kan. Itu karena apa? Karena keputusan yang dia ambil. Jadi pilihan-pilihannya bangsa Israel ini juga yang coba kalau dia bertobat waktu pada saat kejadian mana. Dia bertobat nih di kejadian yang kan tadi ada 10, di kejadian ke-5 deh dia bertobat. Nanti pada saat ketemu 12 pengintai, kejadian mau masuk ke tanah Kanaan, sikap hati udah beda. Ini enggak, repetitively bikin 10, jadi 10, bam, moment of truth datang. Seringkali kita juga gitu kan, karena kan konsekuensinya dosanya belum datang. Ya jalan berdosa aja terus. Kemudian ketika konsekuensinya datang, terus lu tanya, Tuhan, kamu di mana? Lah, waktu kamu ngambil cicilan, pay letter, lu gak kaget tanya Tuhan, itu keperluan atau keinginan? Waktu pacarannya bermain-main dengan dosa, lu gak tanya Tuhan? Sekarang waktu konsekuensinya datang, lu tanya, Tuhan di mana? Is it fair? No, ya kan? Anak bungsu juga harus melewati konsekuensinya sampai, tapi the good news is when he comes back to his father, bapaknya ternyata nungguin dan menyambut dia, berlari lebih dulu untuk menyambut dia. Bahkan udah gue bilang gitu, keplak gitu kan. Tapi kamu udah bilang gitu kan, kalau gitu kan, mama udah bilang, gak ada yang kayak gitu ya kalau orang tua kita. Tapi Tuhan enggak. Jadi yuk kita sama-sama evaluasi kehidupan kita. Ternyata itu hasil dari pilihan yang kita buat, kita lakukan terus menerus, dan itu menjadikan sebuah pola pikir dalam hidup kita. Kita kebiasaan ngeluh, waktu ada promosi datang itu akan miss karena kita udah kayak, aduh takut kalau dipromosiin, saya di sini aja soalnya takut nanti harus lembur, nanti takut segala macem, nanti kayaknya nggak sebanding deh gajinya. Kenapa? Menolak promosi dari Tuhan ya. Kenapa? Ya karena kebiasaan ngeluh, jadi nggak bisa mengambil apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidupnya. Next slide.
Nah, tadi kita bicara ulangan. Ya, kita harus tahu kalau Tuhan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tujuan menjadikan mereka bukan cuma sekadar bangsa yang besar, tapi deep down menjadi anak-anaknya. Sehingga dia mengajarkan bangsa Israel untuk bergantung sama Tuhan melalui perjalanan di padang gurun. Nah, akhirnya ini kita bicara masih di ulangan. Kemudian di ulangan itulah Musa bilang, this command I'm giving you today is not too difficult for you, and it is not beyond your reach. It is not kept in heaven so distant that you must ask. Dan seterusnya dan seterusnya. Di ayat ke-14, no, the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart so that you can obey it. Nah, di sini yang tadi saya bilang ketika Musa memberikan pesan-pesan perpisahannya, seperti amanat perpisahan si Musa. Dia meminta untuk orang-orang yang akan masuk nih, generasi yang baru, yang 20 tahun ke bawah yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk memperbaharui lagi, rekomitmen lagi perjanjian Allah dengan Israel. Dan akhirnya mereka juga diajarin lagi tentang Paskah, tentang diceritain lagi penyeberangan Laut Merah, karena kan mereka nggak melihat itu, mereka tidak melihat tentang tulah dan mujizat Tuhan itu. Oke, kemudian next slide-nya. Ulangan 30 ayat 19. Today I have given you the choice between life and death. Jadi ini ibaratnya kayak opung-opung ngomong nih ke cucu-cucunya. Nih sebelum gue pergi, gue ceritain nih, kenapa lu ada di sini, lu orang ada di sini. Kenapa bapak lu, mak lu dan sebagainya dulu tuh budak dan sebagainya, gitulah ya cerita bahasa gaulnya, bahasa casualnya. Nah, di sini dikatakan gini, nih kamu tuh bakal ada di situ. Musa bilang akan ada berkat, akan ada kutuk. Nah, sebenarnya simpelnya dia bilang gini, today I have given you the choice. Balik lagi ya, choice, pilihan, choice, pilihan. Between life and death, between blessing and curse. Now I call on heaven and earth to witness the choice of you make. Jadi dibilang gini, kamu bikin keputusan, kamu pilih life and death. Jadi kamu pilih hidup atau mati, berkat atau kutuk. Ya. Terus yang lucunya gini, bukan lucu sih, tapi emang Musa tuh kayak seorang engkong yang ngasih pesan ke anaknya. Dia gini, kamu pilih ya, hidup, mati, berkat, kutuk, pilih hidup gitu. Ngerti gak sih? Kayak dikasih pertanyaan, tapi dikasih jawabannya. Oh, that you will choose life. Jadi dikasih pertanyaan, kemudian dikasih rujukan, pilihnya hidup ya, pilihnya hidup ya. Nah, ini kita perlu garis bawahi gini. Ketika kita dipilih hidup dan kematian, berkat dan kutuk, jangan pilih berkat. Dahulukan pilih hidup. Karena di dalam hidup ada berkat. Di dalam hidup yang seperti apa ya? Dengan Tuhan. Kalau kita bicara di kehidupan, di konteks kita yang sekarang, siapakah hidup itu? Apakah hidup itu? It's Jesus. Itu adalah Kristus. I am the way, the truth, and the life. Ini adalah sebuah gambaran dalam diri kita yang harusnya kita belajar. Am I? Apakah saya sudah memilih Tuhan? Yes, Tuhan sudah memilih kamu. Tapi apakah kamu meresponi panggilannya Tuhan? Apakah kamu meresponi karya keselamatan Dia di kayu salib? Kita kalau ikutin Musa, kita di sini harusnya memilih kehidupan. Amin. Pilihlah Kristus, pilihlah kehidupan. Next slide-nya. Apakah pelajaran yang bisa kita ambil? Ini belum how-nya ya, ini masih pelajaran tentang perjalanannya.
Nah, pelajaran pertama yaitu hidup kita, journey ini, kalau perjalanan di dalamnya pasti ada proses. Siapa yang senang diproses? Ya karena seneng gak seneng juga masuk dalam proses, ya gak sih? Itu pertanyaan menjebak ya. Seneng gak seneng lu juga masuk dalam proses, karena ini perjalanan, ya kan? Kalau perjalanan itu sebuah proses. Perjalanan gak instan. Nah, pastikan di dalam diri kita untuk tidak mengeluh. Yang percaya katakan amin. Seperti bangsa Israel, tahan diri dari mengeluh. Karena kita juga harus tahu kalau sebenarnya perjalanan ini kita gak sendirian. Kita sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan berjalan bersama kita untuk memastikan kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Jadi kalau kita percaya sama janji Tuhan, kita juga percaya sama penyediaan Dia. Kita percaya sama pimpinannya Dia. Amin. Yang kedua, renewing the mind. Kita harus memperbaharui cara kita berpikir. The wrong belief gini harus dijadiin yang truth-based belief. Yaitu dari mana? From slavery to salvation. Dari perbudakan menjadi sebuah orang-orang yang diselamatkan. Dari sebuah karya penyelamatan. Amin. Jadi dari victim, dari korban jadi conqueror. Begitu banyak di antara kita yang ya seperti yang minggu lalu dibahas bahwa kita mungkin gak datang dari keluarga yang ideal. Ada perbanding-bandingan, kemudian mungkin kita juga ditinggalkan, kita keluarganya broken home. There's no ideal family bahkan di dalam Alkitab. Tapi kita harus melampaui kenyataan itu dan tidak menjadikan diri kita sebagai korban, tidak terus-menerus menyalahkan keluarga kita, tidak terus-menerus menyalahkan situasi kita, tapi kita harus take the responsibility untuk kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya Tuhan, dengan pola pikir yang udah berbeda. Dengan pola pikir sebagai orang yang sudah ditebus. Kalau ditebus itu artinya ya, ditebus itu artinya kita yang dalam perbudakan dibayar. Ya, dibayar, namanya kan juga ditebus. Berarti kalau ada sesuatu yang dibayar, berarti sesuatu itu berharga atau tidak? Berharga. Coba pergi jaminkan itu STNK kalian. Kemana itu namanya? Pegadaian. Ya, yang diterima sama pegadaian, yang berharga atau yang tidak berharga? Yang berharga. Habis itu kalau mau lo ambil balik ditebus. Jadi kalian tuh berharga. Amin. Terlepas dari papa mama meninggalkan kalian atau pernah mau digugurin, whatever the reasons, atau karena kalian itu cuma sekedar dalam tanda kutip accident, atau mungkin kalian selalu dibilang, kita mungkin pernah dilabelin anak yang membawa sial, kita mungkin pernah dilabelin sebagai ya apapun itu. Tapi kita harus keluar dari perangkap perbudakan, dari perangkap victim. Karena kita udah ditebus, berarti kita tahu kita berharga. Dan orang yang berharga pasti punya tindakan-tindakan, choices, decision yang berbeda dari orang yang gak merasa dirinya berharga. Benar kan? Pelan-pelan. Kalau misalnya barangnya berharga, dirawat apa gak dirawat? Amin. Kalau misalnya kita berharga, kita akan melakukan tindakan dan respon yang berbeda kalau kita tidak merasa diri kita tidak berharga. Jadi itu penting banget, karena ketika diubahkan kita punya keputusan yang benar, yang semakin membuat kita semakin dekat dengan tanah perjanjian. Amin. Kalau aja bangsa Israel mikir, alah kecil lah itu, ya kan? Kayak Yosua sama Kaleb kan bilang gitu, gitu doang.
Mau apa sih lah kita bisa kalahin? Ya pasti bisa gitu. Tapi kalau masih berpikir ya gue belalang, ya udah nggak bisa masuk. Terakhirnya di yang ketiga, choose life. Ya akhirnya setelah diperbarui kita memilih, pilihlah kehidupan. Nah milih ini artinya kita taat. Sama-sama katakan taat. Kita harus taat ya. Taat supaya kita bisa memperoleh blessings tersebut. Oke, next slide-nya. Nah, ini baru masuknya tentang jadi gimana how to do my part. Ya. Next slide-nya. Tadi kan udah dibaca ya ayat sebelumnya. Musa bilang, the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart so that you can obey it. Kan tadi disuruh milih. Dimilih, kalau milih artinya milih kehidupan, artinya taat. Nah terus mau taatnya sama apa? Taatnya gimana? Hand, lips, and heart. Next slide. Berbicara tentang, next slide-nya adalah, nah, dan yang kerennya lagi teman-teman. Tadi kan kalau milih hidup artinya taat, benar, mantap. Milih hidup artinya taat. Nah, taat di dalam Alkitab itu gini, put in practice. Sama saya katakan, put in practice. Ibaratnya nih latihan, dilatih. Kalau dilatih, itu artinya sebelumnya bisa atau nggak bisa? Gak bisa dulu, kan namanya latihan kan gak bisa dulu baru bisa. Jadi put in practice, taat itu tuh sesimpel as gue latihan, gue disuruh ngampunin, latihan, bisa nggak bisa, iya tapi kan put in practice, iya kan? Jadi taat itu apa? Ya udah kalau taat kayaknya, berkorban banget nih gue, taat tuh kayak berat banget gitu. Di Alkitab nih, cari nih terjemahan bahasa Inggrisnya, NLT, bilangnya put in practice. Dan ada di ayat di Perjanjian Baru, Paulus juga ngomongnya put in practice. Taat, put in practice. Gak bisa, ya memang gak bisa, namanya juga lagi latihan. Gak bisa ngampunin, ya udah latihan dong, supaya bisa. Gak bisa nahan emosi, ya latihan, ini namanya taat kan, ya udah latih. Put in practice. Nah, habis itu tadi kan apa? Hands, lips, and heart. Hands artinya open the Bible. Amin. Open the Bible. Ada sebuah quotes, ya sebuah perkataan yang bagus banget. Jangan bilang Tuhan tidak pernah bicara padamu kalau kamu selalu menutup Alkitabmu. Asyik, memang ya. Jangan pernah bilang Tuhan gak pernah bicara sama gue. Ya lu biarin Alkitab lu tertutup, lu gak pernah baca Alkitab. Itu ibaratnya Tuhan udah ngeping kamu, udah ngirim message, gak dibuka inboxnya, WhatsAppnya sengaja dihilangin, di mute. Jadi ketika dia say something, kamu udah mute-nya, gak denger lah. Tuhan aku doa buat ini, kok gak didengar? Iya waktu khotbah lu tidur, gak denger lah. Dan gak ngomong, iya gak ngomong karena lu mute gitu. Open hands, open Bible, buka. Jadi firman itu ada di mana? Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita taatin ada di mana? Ada di tangan kita, lu buka, baca. Ya, karena Tuhan itu, firman itu adalah Tuhan sendiri. Yang percaya katakan amin. Mau ketemu Tuhan gampang kok. Gak usah ke Gunung Kawi, nggak ada yang itu, bukan Tuhan. Itu bisa aja loh, Tuhan kan di dalam penciptaannya. Nggak, ya ketemu Tuhan itu ya baca firman. Amin, suka nggak suka, ini the basic to being Christian. Ini basic buat jadi Kristen guys. Baca firman. Karena Tuhan itu, firman itu adalah Allah sendiri. Yang percaya katakan amin. Karena kita kan mau melakukan, mau taat nih. Apa yang kita taatin? Ya firmannya, perkataannya. Apa itu? Ya
Alkitab. Yang kedua, lips. Lips kan bibir nih, lidah nih. Speak the truth above anything else. Ini gak usah diulang lagi, 2 minggu lalu udah ada. Kok bahas tentang greater than he is. Perkatakan firman. Yang mau katakan amin. Tapi gimana caranya mau diperkatakan? Ya baca dulu. Lu mau perkatain apa ya? Lu aja kagak di-download gitu ininya, firmannya. Habis di-download kan baru bisa dikeluarkan gitu ya. Dan terakhir di heart. Heart itu apa? Meditate it, treasure. Daud pernah bilang di Mazmur 119, aku menyimpan janji-janjimu ya. Bener ya? Iya, aku menyimpan janji-janjimu supaya aku dalam hatiku, supaya aku tidak menyimpang. Itu kata Daud. Jadi meditate it, taruh di dalam hati, treasure. Karena habis kita baca, habis kita perkatakan ya kita harus heart ini ya. Dan uniknya bangsa Israel itu, aku nggak tahu sampai sekarang atau enggak, tapi basically mereka itu mengasosiasikan hati itu dengan pikiran ya. Jadi heart and mind harus together, jadi satu. Karena apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita rasakan, as simple as that. Jadi taruh di hati, di pikiran, you name it lah, mau di hati kayak mau pikiran sama lah, hati, pikiran, meditate it, simpan itu sampai akhirnya benar-benar pikiran kita berubah. The way we think berubah, akhirnya the way we feel berubah. Akhirnya apa? Kita bisa taat, kita bisa taking response and making right decisions. Oke, next slide-nya. Nah, Mazmur 119. Coba sekarang quiz simple sebentar. Buka Mazmur 119. Oke. Coba cari ayat terakhir di Mazmur 119, itu ayat keberapa? Oce ada kado nggak? Kagak. Mazmur 119, ayat terakhirnya ayat berapa? 176. Bener nggak? Aku sebenarnya nggak nyari loh. Karena aku taunya gini. Bener ya? Bener? 176. Berarti ayatnya dari 1, 2, 3, 4 sampai 176. Mazmur 119 adalah kitab terpanjang di dalam Alkitab. Kitab terpanjang di dalam Alkitab. Penulisnya dipercaya bukan cuma satu orang, dipercaya sih Daud, tapi nggak cuma Daud, karena banyak pemasmur juga. Jadi ya Mazmur 119. Di dalam bahasa Indonesia sangat bagus sekali judulnya. Baca sama-sama, dari bahagianya. 1, 2, 3. Bahagianya. Oke. Jadi kalau kamu baca Mazmur 119, semuanya itu tentang bagaimana kecintaan dengan Taurat Tuhan. Bagaimana Taurat Tuhan itu menyejukkan hati, membantu kita. Mazmur 119 ayat 11 kalau nggak salah. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di Mazmur 119 ayat 1 ya, atau apa? Daud bilang bahwa aku menyimpan janjimu supaya aku dalam hatiku supaya aku tidak menyimpang, dan seterusnya. Yang mau sampaikan adalah seperti ini. Mazmur 119 bicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang Taurat Tuhan. Dan Daud adalah seorang pribadi yang mencintai Taurat Tuhan. Bayangin teman-teman, Taurat Tuhan itu nggak seperti sekarang. Taurat Tuhan itu bukan seperti Alkitab kita yang sekarang, benar? Dia cuma Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5. Dan di situ Daud sudah bisa dibilang ya, tergila-gila, jatuh cinta luar biasa sama yang namanya firman Tuhan. Makanya di dalam kehidupan Daud kita tahu dia gak sempurna. Kita tahu dia melakukan juga dosa, dia mengambil istri orang, bahkan merencanakan pembunuhan. Tapi ada satu kalimat Daud yang luar biasa. Waktu dia ditegur oleh Nabi
Nathan, karena peristiwa dia mengambil Bathsheba, istri dari Uria, dia menyesal, dia tulis salah satunya di dalam kitab yang ada di Mazmur, dan the words ada the statement yang dia keluarkan gini, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Dia gak bilang gini, Tuhan ampunin aku, tapi tolong biarkan aku tetap jadi raja Tuhan. Jangan permalukan aku Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, aku menyesal, tapi aku tetap jadi raja ya. Tuhan, berapa banyak di antara kita bertobat karena takut konsekuensinya. Benar? Kita bertobat karena apa? Takut konsekuensinya. Takut tertular penyakit. Aku sudah hidup dalam seks bebas, tapi aku takut jatuh dalam penyakit. Ya, it's fine, it's human, itu valid. Siapa sih yang gak takut sama konsekuensi? Kita aja pas ngutang, begitu ditelepon sama kartu kredit, belum ada duit, takut juga. Jangan angkat teleponnya, gitu. Kita juga takut, kenapa? Nanti takut gak dapat kerjaan, gak dapat pasangan hidup, takut kalau nanti keluarga kita sakit gak disembuhkan. There's a lot of things yang bahkan juga kadang dan parahnya lagi, iblis tuh juga bikin kita juga lebih terintimidasi lagi. Wah, lu udah dosa. Dan biasanya kita akhirnya bertobat. Kalau iblis bikin kita nggak bertobat, ya udahlah, siapalah aku. Tapi kadang keinginan kita mau bertobat cuman karena kita takut konsekuensinya. Tapi surprisingly, seorang raja loh ini, bukan kayak kita yang tinggal masih di Batam Center loh. Kita seorang raja, tinggalnya tahu kan ya di istana gitu, tahu kan kekayaannya berapa gitu. Seorang raja ngomong dia dosa, dia bertobat, tapi dia bukan karena takut konsekuensi, tapi yang dia takut adalah dia tidak memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Makanya dia bilang, jangan ambil rohmu daripadaku. Di situ adalah di mana dia menuliskan betapa dia mau bertobat, betapa dia menyesali perbuatannya secara khusus ketika dia mengambil Bathsheba. Itu adalah kalimatnya, jangan ambil rohmu daripadaku. Ini dicetuskan oleh seseorang yang memiliki gaya hidup, memiliki kecintaan dengan firman Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, artinya kita memiliki kecintaan dengan firman Tuhan, gak akan bisa dihindarkan bahwa kita akan semakin cinta dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri, karena kita tahu yang dituliskan adalah seperti surat cinta dari Bapa kepada anaknya. Dan ada satu lagi perkataan Daud, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, berlaku semena-mena terhadap aku, membuang aku, menyakiti hatiku, tetapi Tuhan menyambut aku. Lahir dari sebuah perkataan seseorang yang cinta, yang hidup, yang meditate the words of God. Angel mau bagiin seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kesaksian dari aku pribadi, jadi aku tuh mulai pacaran dari sejak kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD. Nah, jadi pacaran sejak kelas 6 SD. Nah, sejak itu
terus pacaran terus. Saya bukan pacaran dengan orang yang sama, berganti-ganti dengan yang keyakinannya berbeda juga. Dan waktu itu ya, aku tuh inget banget kalau misalnya, jadi aku tuh pacaran paling lama 3 bulan. Iya, pacaran paling lama berapa? 3 bulan. Terus habis itu nggak kosong, TTM-an, HTS-an. Tahu kan TTM? Tahu ya? HTS tahu kan? Pokoknya selalu dalam hubungan. Bukan dengan Tuhan, tapi dengan lawan jenis. Selalu. Dan itu tuh apa ya namanya? Dan itu semua backstreet. Bukan berarti papa mama ngizinin. Gak ada yang tahu itu. Papa mama gak tahu. Jadi selalu dalam hubungan. Padahal punya jam malam. Tapi pacaran kan gak perlu keluar waktu itu ya. Gak tahu kalau sekarang. Cuma dulu tuh kayak ya udah kayak pacaran tuh ya ketemunya di sekolah. Kalaupun mau ketemu tuh diem-diem. Pakai segala cara supaya ketemu orangnya. Ya alasan lah gitu. Nah pokoknya aku always been in a relationship ya. Nah sampai pada akhirnya aku bertobat itu waktu aku kuliah. Aku bertobat waktu aku kuliah. Di situ ada retreat. Basically kan aku udah kenal Tuhan tuh dari aku lahir guys. Aku udah Kristen dari lahir. Bahkan pamanku itu pendeta. Jadi kayak udah terlibat dalam kegiatan gereja itu udah dari kecil lah, dari sekolah minggu, terus kayak pelayanan itu udah dari ya SMP lah, oke. Nah, tapi tetap punya hubungan nih sama yang Kristen dan non-Kristen. Sama yang Kristen malah lebih jatuh dalam dosa. Kok gitu? Wah, pokoknya kayak gitu deh, sampai akhirnya kuliah bertobat nih. Nah, kuliah bertobat karena ada retreat, di situ baru ketahuan apa sih akar masalahnya. Ternyata akar masalahnya bukan cuma sekedar nggak bisa kesepian gitu, harus selalu punya hubungan, tapi lebih dalamnya lagi tergalilah karena hubungan dengan orang tua yang tidak pulih karena merasa disakitin oleh orang tua, ditolak oleh orang tua sejak dari dalam kandungan. Dari sejak saat itu ketika aku sudah tahu what is the problem, what is issue inside, mau dipulihkan, nangis-nangis dan sebagainya, I made a decision, sebuah keputusan dalam hidup untuk gak cuma sekedar jadi Kristen, tapi mau jadi orang yang taat. Karena aku tahu hubungan yang aku bangun itu karena aku kosong, hubungan yang aku bangun itu membawa aku ke dalam dosa. Jadi I choose untuk obey. Nah, ketika bicara tentang ketaatan itu, aku ingat banget pas kuliah itu setelah retreat kan, apalagi retreat nangis banjir-banjir tuh ya. Nangis banjir-banjir sampai keluar dari mata, hidung dan sebagainya. Semangat gitu kan, mau hidup dalam Tuhan. Terus aku bersyukur banget aku ada di dalam sebuah komunitas yang kakak rohaninya bilang, baca firman Tuhan. Masa udah Kristen, udah berapa lama di Kristen? 17-18. Belum baca kamu dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Dia tipikal yang seperti itu ya. Tipikal yang straightforward gitu ngomongnya. Nah, disuruh untuk baca firman, baca Alkitab. Oke. Dan baca Alkitabnya tuh bukan kayak ya udah kayak Harry Potter gitu. Baca, siapa yang pernah baca 1 minggu udah habis bukunya, atau mungkin berapa hari udah habis gitu kan ya. Enggak, tapi disarankan untuk membuat sebagai habit. Jadi dijadiin habit setiap hari baca sampai seumur hidup kamu baca gitu. Intinya gitu, baca firman. Nah, karena membaca firman ini aku lakukan setiap hari sejak ya, mengambil keputusan untuk taat. Seringkali gini, kita itu mau taat tapi nunda-nunda. Taat nunda-nunda itu bukan taat namanya. Taat, ya taat. Jangan tunggu udah punya kamar sendiri, jadi saya baca Alkitab. Itu namanya bukan taat. Taat itu langsung kayak Abraham waktu mau disuruh menyembeli anaknya, dia langsung bangun pagi-pagi, gak pura-pura ketiduran gitu ya.
taat, nggak pakai nunda. Kadang karena gini guys, takutnya ya waktu kita udah taat nih, dalam hati kita udah berkata, yes, amin, firman ini yes, amin, saya mau lakukan. Terus iblis dengar, oh mau dia lakukan ya, oh pulang-pulang udah dikasih tuh drama Korea terbaru gitu kan. Dia mau lakukan, dia dengar nih, saya mau lakukan, Tuhan Yesus, ya saya mau lakukan. Nanti ini kan pas doa, saya mau lakukan. Tapi kayak dikasih distraction yang supaya kita akhirnya nggak ngelakuin. Jadi ya camkan baik-baik. Jadi kalau habis firman ini, terus kalian udah gini, saya mau lakukan, itu tuh bukan cuma kalian yang dengar. Kan kita nggak dengar, kan dalam hati ngomongnya kan. Tapi iblis tuh dengar, wah mau dia lakukan, dia akan cari berbagai cara untuk bikin kamu nggak ngelakuin. Ya dipahitin oleh hati kamu, atau dikasih distraction lah. Nah akhirnya, ya singkat cerita waktu itu aku taat nih, baca. Apakah saya tahu waktu itu bahwa saya akan menjadi istri pendeta? Kagak. Apakah baca Alkitab buat istri pendeta saja? Dan pendeta dan pelayan Tuhan? Enggak, waktu itu aku cuman mahasiswa biasa saja. Yang punya isu dalam hal connection. Yang punya isu dalam hal acceptance. I got not accepted by my mother, sehingga aku punya hubungan terus, nggak bisa nganggur kalau katanya orang, pasti punya deh, pasti ada. Apakah saat itu saya tahu kalau saya akan jadi istri pendeta? Tidak, saya hanya mahasiswa yang sadar saya butuh untuk terkoneksi sama Tuhan, ya. Sampai akhirnya Tuhan membawa saya menjadi istri pendeta. Dan baru bersyukur, ya puji Tuhan aku udah baca Alkitab. Nah itu kan bonusnya, benar nggak? Ya, amin. Jadi gini, firman Tuhan itu berlaku, relevan untuk setiap musim dalam hidup kita. Untuk semua musim dalam hidup kita. Baik kamu masih sekolah, kamu kuliah, kamu kerja, kamu pelayanan, kamu apapun itu. Dia masih berlaku. Karena itu akan ada satu sisinya lagi lah. Bagaimana firman Tuhan itu memberikan hikmat, ya. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Di Amsal juga Amsal kayaknya. Ya, baca firman di setiap musim dalam hidup kita. Bahkan sekarang sampai ketika jadi orang tua, aku bisa merasakan manfaatnya. Aku punya habit baca firman. Karena itu mempengaruhi the way I think, the way I feel, the way I act sebagai parent. Jangan tunggu saya punya anak, tunggu saya nikah dulu baru saya baca Alkitab. Jangan tunggu, sekarang. Lakukan sekarang. Amin. Jadikan itu sebuah habit. Karena itu akan membuat cara kita berpikir, cara kita merasa itu akan jadi berbeda. Meskipun hari ini kita gak punya kerjaan, tapi kalau kita punya persekutuan pribadi dengan firman Tuhan, akan mengubah cara kita berpikir, cara kita merasa. Ketika kita masih dalam kondisi disakitin, masih dalam kondisi punya kebencian, baca firman. Masih berdosa, baca firman. Amin. Jadi Mazmur 119, keren banget. Jadi kitab yang terpanjang dalam Alkitab karena bicara tentang firman Tuhan. Next slide-nya. Saya tahu begitu kita bicara tentang firman Tuhan, ini yang tadi aku bilang, the voices that consume your mind control your life. Pastikan voice-nya itu adalah firman Tuhan. Pernah nggak pasti pernah sih ya, saya yakin. Kalau kita dengerin lagu terus kayak terngiang-ngiang kan? Karena apa? Karena ya lagunya catchy. Dan ketika kita terus membacanya mengulang-ulang, mendengarkannya berulang-ulang, pasti akan jadi voices. Seringkali kenapa yang keluar di dalam pikiran kita perkataan-perkataan negatif? Karena yang kamu consume, maksudnya yang kamu consume, yang kamu repeatedly dengerin ya podcast yang kayak gitu. Jadi
munculnya ketika nggak ngapa-ngapain, inner voice-nya itu loh, yang keluar itu sebenarnya dari apa yang kamu dengerin berkali-kali, apa yang kamu baca berkali-kali, dan itu mempengaruhi hidup kita. Dan berikutnya, dan sangat amat kita perlu tahu, to do it alone is very hard. Aku juga waktu itu baca Alkitab bareng sama teman komunitasku, sama teman-teman cool. Ini langsung cool leadernya langsung foto. Ini emang sengaja saya taruh pertanyaan diskusinya di sini, karena mau nunjukin kalau cool itu bukan cuma makan-makan, bukan cuma fellowship, tapi kita akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita implementasikan dalam hidup. Ya, berbahagia kita punya teman-teman yang nggak usah kuliah rame-rame, nggak apa-apa. Bukan soal rame-rameannya, tapi seberapa bobot kehadiran Tuhan, firman Tuhan itu dibicarakan, didiskusikan berulang-ulang di dalam kul. Berapa banyak sih dari kita yang gak beruntung, yang punya keluarga, papa mama yang belum kenal Tuhan. Kan di Alkitab ditulis, di Yosua, perkatakan berulang-ulang di meja makan, di mana gue aja kagak pernah lihat mak bapak gue di meja makan malah berantem. Makanya ada kul. Gak semua dari kita beruntung punya keluarga rohani, keluarga jasmani yang rohani. Makanya kita perlu berada di dalam keluarga rohani. Jadi silahkan bergabung di dalam kul. Memang isinya banyak orang-orang yang gak bener. Ya kan benar kan? Iya. Ya, kalau merasa bener gak bisa datang kul, ya. Supaya kita sama-sama ngelakuinnya bareng-bareng. Karena ada quote lagi, quotes lagi, perubahan ya. Sungguh ya, yang bisa menimbulkan perubahan adalah sesuatu yang kita lakukan secara consistently, bukan occasionally. Amen. Dan next slide-nya, saya juga mengundang untuk tim musik, tim worship untuk maju. Last but not least, bagaimana cara kita bisa melakukan It's on Me yang sudah dibahas minggu lalu. Ada 3 poin. One of the point adalah it's on me to make right decisions and to respond. Ya, mengambil keputusan-keputusan yang benar dalam hidup kita. Ini sebuah perjalanan, guys. You need a friends to hold your hands to walk together. Amen. You need someone yang ketika kamu jatuh, dia bisa mengangkat kamu dan mengingatkan kamu. This is, we hope, this Shine can be the place that you feel home. Dan kita perlu terkoneksi sama Tuhan melalui firman-Nya. Bayangin teman-teman, Daud bisa sebegitu powerfulnya, dia memegang 2 jabatan yang kita seharusnya sekarang anak-anak Tuhan lakukan. He's a priest and king. Jadi Daud itu imam dan raja. Yesus kita nggak usah tanya, Daud itu adalah imam dan raja. Imam karena dia tuh bisa bawa hadirat Tuhan lewat permainan musiknya, dan dia tulis Mazmur, dan dia juga seorang raja Israel yang tercatat loh di story, di sejarahnya bangsa Israel. Bagaimana dia melakukannya? As simple as dia punya hubungan dengan Tuhan dan firman-Nya. Dengan apa? Dengan kitab Taurat. Bahkan waktu itu Yesus belum hadir, amin. Belum ada kayu salib, belum ada salib. Karya penyebutannya belum ada. Bahkan belum ada Roh Kudus yang dicurahkan pada saat zamannya Daud. And it's already being so powerful. Firman Tuhan, kitab Taurat itu sangat powerful sekali, membawa seorang Daud yang gembala, yang bahkan ditolak oleh ayah dan ibunya, menjadi seorang raja. Apalagi kita yang hari-hari ini yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah
ditebus dengan darahnya yang mahal. Yang every time you pray, kamu tahu ada Roh Kudus yang membawa kamu untuk semakin lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ada Roh Kudus yang ketika kamu baca firman, Dia akan menerangi kamu dan akan memberikan kamu rahasia-rahasia, memberikan kamu hikmat. Kenapa enggak kita memilih untuk terkoneksi dengan Tuhan? Kenapa kita membiarkan Alkitab kita terus tertutup? Kita perlu terkoneksi kembali dengan Tuhan. Kita sama-sama boleh bangkit berdiri.